Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala kebaikan, sehingga walaupun hari ini hujan, kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke rumahnya ini dalam rangka mendekatkan diri kepadanya, mengerjakan perintahnya, beribadah kepadanya. Dan untuk itulah kita diciptakan. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kemudian ma'asyiral muslimin, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan kemudian menjauhi larangan-larangannya. Dan dengan takwa kita bisa selamat dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, dan bulan pembebasan dari api neraka. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian
agar kalian bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ma'asyiral muslimin, tujuan Ramadan adalah takwa. Dan inilah yang benar-benar dipahami oleh para sahabat dan ulama salaf. Kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk bulan Sya'ban, mereka mulai memperbanyak membaca Al-Qur'an, menjaga lisan dan mengurangi kesibukan dunia. Mereka paham bahwa Ramadan bukan datang tiba-tiba, tetapi Ramadan hendaknya disambut dengan persiapan iman. Kemudian salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, barang siapa yang ingin mengetahui apakah ia termasuk orang baik, maka lihatlah bagaimana sikapnya, interaksinya terhadap Al-Qur'anul Karim. Dan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, bulan turunnya wahyu, bukan bulan lalai, bukan bulan untuk bermaksiat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah sahabat yang lainnya, sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang tegas, pemimpin yang adil. Namun ketika memasuki bulan-bulan mulia, terutama menjelang Ramadan, beliau justru sangat keras dalam menghisap dirinya. Suatu hari Umar berkata, "Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap, dan timbanglah amal kalian sebelum kalian ditimbang." Ketika malam tiba, Umar sering menangis hingga janggutnya basah. Seraya Umar berkata, "Celaka aku jika Allah tidak mengampuniku." Padahal kita tahu, ma'asyiral muslimin, beliau adalah sahabat besar yang mulia, yang dijamin masuk surga. Ini menunjukkan bahwa orang beriman semakin dekat dengan Ramadan, semakin takut, semakin bertakwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bukannya semakin lalai. Kemudian kisah para ulama salaf diriwayatkan dari Mu'alla bin Al-Fadl rahimahullah. Beliau berkata, para ulama salaf terdahulu berdoa kepada Allah selama 6 bulan lamanya. Agar apa? Agar dipertemukan dengan Ramadan. Dan 6 bulan setelah Ramadan, mereka berdoa agar amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, ma'asyiral muslimin, bagaimana mereka takut kehilangan Ramadan, sementara kita sering menyambutnya dengan kelalaian, mubazir, dan yang sia-sia lainnya. Kemudian Imam Az-Zuhri rahimahullah pernah berkata, apabila datang Ramadan, maka itu hanyalah membaca Al-Quran dan memberi makan orang miskin. Ma'asyiral muslimin, mereka orang-orang soleh terdahulu mengisi Ramadan dengan amal, bukan dengan tidur berlebihan, bukan dengan hiburan, dan bukan dengan kelalaian. Maka wahai kaum muslimin, Ramadan adalah madrasah, sekolah bagi iman. Siapa yang masuk dengan niat yang benar akan keluar dari Ramadan sebagai hamba
yang lebih bertakwa. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah lainnya dari Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Al-Basri rahimahullah pernah melihat orang-orang tertawa dan bermain di bulan Ramadan. Lalu beliau berkata, sesungguhnya Allah menjadikan Ramadan sebagai ajang perlombaan bagi hamba-hambanya dalam ketaatan. Maka ada yang menang dan tentu ada yang kalah. Sungguh aneh orang yang kalah justru malah tertawa. Kemudian beliau juga berkata, bulan ini adalah ladang akhirat. Barang siapa yang menanam kebaikan, ia akan memanen kebahagiaan. Masyarul muslimin, perkataan ulama ini menjadi tamparan keras bagi kita. Agar apa? Agar kita tidak menjadikan Ramadan sebagai bulan lalai, sebagai bulan untuk bermaksiat. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah kesempatan emas yang belum tentu bisa terulang. Banyak orang di bulan Ramadan lalu masih hidup. Kita kini telah berada di alam kubur. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seseorang yang mendapati Ramadan, lalu Ramadan berlalu, dirinya tidak diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Tirmizi. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah dari tidak diampuni setelah Ramadan berlalu. Kemudian teladan ulama salaf dalam bermuhasabah. Ulama salaf sangat takut jika Ramadan berlalu tanpa adanya perubahan. Mereka menangis bukan karena Ramadan pergi, tetapi mereka takut amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, marilah kita sambut Ramadan dengan taubat yang sungguh-sungguh, dengan tekad yang tinggi untuk meninggalkan dosa. Kemudian dengan semangat memperbaiki solat, semangat dengan Al-Quran, kemudian semangat dengan akhlak yang mulia, kemudian kepedulian kepada sesama kita. Semoga Ramadan ini nantinya menjadikan kita hamba yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya lapar dan haus yang didapat, tetapi lapar dari dosa dan haus akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dengan benar,
dan orang-orang yang saling menasihati dengan kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma barik lana fi Rajab fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa sallimna li Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min utaqaika minan nar fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.